Bagaimana cara mengetahui takaran dosis esens yang kita gunakan, kekurangan maupun kelebihannya? Tonton video ini. Video kali ini saya tidak akan mereview umpan, membuat esens, ataupun tes di kolam pemancingan. Karena sudah banyak sekali video-video saya itu mereview umpan, esens, sampai tes di kolam pemancingan. Biar nggak bosan, di sini saya akan buatkan video yang sedikit berbeda. Karena sebelumnya kita udah buat video tips dan trik memancing. Buat teman-teman yang belum nonton video saya sebelumnya, silahkan tonton dulu, nanti linknya saya taruh di atas. Siapa tahu ada video yang dapat bermanfaat buat kalian. Nah, video kali ini saya buatkan video buat teman-teman karena ini adalah salah satu yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Itu mau dalam komentar video saya, via WhatsApp, toko online shop, ataupun di Facebook. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, Bang, takaran dosis esens yang pas itu seperti apa? Mengetahui kekurangan ataupun kelebihan esens itu seperti apa. Nah, sebelum saya jelaskan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan kalian tekan tombol di bawah ini biar kalian tidak ketinggalan video terupdate dan terbaru dari channel Balad Angler. Yang udah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, Balad Angler, saya akan jelaskan. Di sini saya akan bahas sedikit masalah dosis esens. Tapi mohon maaf sebelumnya buat teman-teman, di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui kalian berlagak sejago, karena di sini saya hanya ingin sekedar berbagi pengalaman saja apa yang sudah pernah saya alami selama saya memancing. Jadi buat teman-teman yang udah lebih tahu, buat master-master suhu saya juga, silakan, mohon maaf jika ada kekurangan, kelebihan dalam video ini, silakan bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Oke, nah di sini yang akan saya bahas adalah bagaimana cara mengetahui dosis takaran esens yang pas itu seperti apa, kurangnya seperti apa, pasnya sampai lebihnya seperti apa sih, Bang? Nah, ini adalah salah satu contoh yang nanti akan saya berikan kepada teman-teman. Siapa tahu jadi gambaran buat kalian, itu dosis dari yang mulai kurang esens atau kurang dosis pasnya sampai dosis di maksimalnya. Nah, perlu kita ketahui dan saya akan jelaskan juga kepada kalian, bermain esens itu jangan pernah takut bermain dosis. Teman-teman mau menggunakan jenis esens oplosan produk mana saja, buatan siapa saja, silakan, itu adalah kepercayaan kalian, tetapi jangan pernah takut bermain dosis. Kenapa? Karena untuk menemukan settingan dosis esens yang pasnya, yang biasa kalian dipakai di kolam kalian mancing, itu di berapa tetes. Karena bermain esens itu setiap kota, setiap daerah, setiap kolam, bahkan setiap lapak, kondisinya bisa saja berbeda. Nah, biasanya si esens ini dari penjual maupun dari si pengoplos esens sudah memberikan dosis terendah, standar, sampai di maksimal. Itu esensnya tergantung si para pembuat atau dari si para penjualnya, tergantung takarannya di setiap terendah, standar, dan di maksimalnya itu berbeda-beda. Ada yang lebih tinggi atau ada yang lebih rendah. Nah, jadi kalian usahakan jika bermain esens itu gunakan takaran terendah dulu untuk mencari settingannya pasnya nanti di berapa tetes. Nah, misalkan kalian menggunakan esens dari produk kami, dari produk Balad Angler. Kita udah kasih tahu buat teman-teman dosis terendahnya itu di angka 7 sampai 10 tetes. Untuk standarnya di angka 15 sampai 20 tetes. Untuk di maksimalnya di takaran 25 sampai 35 tetes. Nah, mungkin yang saya berikan dosis dari terendah, standar, sampai di maksimal itu mungkin bisa saja berbeda di tempat kalian. Nah, mungkin di tempat kalian dosis standarnya bisa di dosis terendah, atau di dosis standarnya mungkin di dosis maksimal, bisa lebih besar atau bisa lebih kecil di bawahnya. Jadi tetap kita sarankan buat teman-teman jika menggunakan esens, salah satunya adalah gunakan bahan dasar umpan aroma amis. Kenapa?
Karena biar kita mengetahui kekurangan maupun kelebihan dari sebuah essence yang kita gunakan. Nah, kenapa tidak boleh menggunakan jenis umpan aroma wangi? Karena di setiap essence itu sudah memiliki karakter yang dibuat oleh si para pengoplos essence. Karena setiap essence oplosan itu selalu ada karakter, misalkan ada oplosan kemangi sereh, ada oplosan usar madu banana, dan lain-lain. Pokoknya setiap essence oplosan itu memiliki karakter masing-masing. Jadi kita usahakan gunakan bahan dasar umpan yang memang dasaran umpan aroma amis, biar kinerja essence kita yang kita gunakan biar dapat bekerja maksimal. Nah, karena jika kita menggunakan umpan dasar aroma wangi, kemungkinan dari si karakter essence tersebut akan rusak. Nah, aromanya pun pasti akan berbeda dari karakter essence yang ditonjolkan. Karena kita gunakan bahan dasar umpan aroma wangi, kemungkinan umpannya pun yang akan dihasilkan aromanya berbeda dengan essence yang kita gunakan. Nah, adapun beberapa essence yang memang cocok untuk digunakan dengan atau untuk dipadukan dengan jenis umpan dasaran aroma wangi. Nah, tetapi kita harus terlebih dahulu tanyakan dulu kepada si pengoplos tersebut, kepada si penjual tersebut, apakah essence ini cocok digunakan dengan essence cocok digunakan dengan umpan bahan dasar aroma wangi. Nah, untuk dosis tersebut kita coba gunakan di dosis terendah dulu. Nah, misalkan saya gunakan essence dari produk Ballad Angler. Kita gunakan dosis terendah dulu untuk mencari takaran pasnya di kolam tersebut di berapa tetes. Nah, kita coba gunakan di angka 7, di angka 10. Nah, nanti jika kurang, kita bisa mainkan dosisnya. Intinya, teman-teman jika bermain essence, jangan pernah takut bermain dosis. Wah bang, saya takut dosisnya ketinggian, nanti malah ikan nggak makan. Jika kalian takut, settingan pasnya kalian tidak akan pernah menemukan settingan umpan dengan essence yang kita gunakan dosisnya di berapa tetes. Nah, gini untuk contohnya biar lebih jelas, saya sudah siapkan contoh salah satu video yang memang dari beberapa video saya sebelumnya. Saya lihat ada beberapa video yang memang takaran dosis essence-nya kurang. Nah, di video kali ini atau di video tersebut memang saya baru pertama kali mancing di kolam tersebut dan kebetulan takaran essence-nya dosisnya kurang. Biar kita menjadi patokan dosis essence kurang itu ngetriknya gimana bang? Ini dia videonya. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh video gaya ngetrik ikan saat kita menggunakan essence di dosisnya kurang. Padahal di dosis tersebut saya sudah menggunakan dosis essence dengan dosis standar. Nah, karena di kolam tersebut yang mungkin kondisi kolamnya berbeda dan saya pun baru pertama kali mancing di kolam tersebut. Ternyata dosis di kolam tersebut adalah harus melebihi dari dosis standarnya. Nah, kita naikkan dosis sampai kita kejar pasnya di takaran berapa, dari gaya ngetriknya, dari gaya makan ikannya seperti apa. Makanya kita harus tahu gaya makan ikan saat kurang atau saat pasnya seperti apa. Pasnya seperti apa bang? Patokannya seperti apa, gaya ngetriknya? Ini dia videonya. Nah, itu adalah salah satu contoh video yang memang takaran essence-nya udah pas. 1 kali, 2 kali tenggelam ikannya atau gaya makan ikannya sangat galak. Itu menurut pandangan saya, mungkin bagi pandangan teman-teman, bagi para pengoplos essence lainnya mungkin bisa saja berbeda dengan saya. Tapi itu adalah menurut pandangan dari saya, takaran essence-nya memang udah pas, gaya ngetriknya seperti itu. Nah,
Dan untuk gaya ngetriknya, kalau misalkan di dosis maksimal Bang, atau di overdosis seperti apa? Nah, untuk di overdosis ini atau di angka maksimal, ada beberapa video yang memang saya sudah siapkan juga. Di sini saya bermain coba di dosis tertinggi dan saya menggunakan jenis esen suntikan. Nah, biasanya para pemancing menggunakan jenis-jenis esen suntikan, salah satunya seperti usar, nilam, sereh, dan esen-esen jenis suntikan lainnya. Nah, gunanya untuk memperkuat aroma dan untuk mempercepat reaksi saat ikan makan umpan kita. Dari reaksi pelampungnya pun dia lebih galak dibanding tanpa menggunakan suntikan. Nah, ini adalah salah satu contoh videonya saat saya menggunakan esens di dosis maksimal dan menggunakan jenis esens suntikan usar. Ini dia. Nah, itu adalah salah satu contoh video yang memang di angka dosis di angka maksimal. Udah maksimal, kita dorong lagi dengan jenis esen suntikan. Dari reaksinya pun udah kita bisa bedakan dari ketiga contoh video tadi. Itu mulai dari dosis kurang, dosis pasnya, sampai di dosis maksimal. Nah, gaya dari ketiga video tersebut memiliki tiga perbedaan yang udah jelas kita bisa lihat dari beberapa video yang tadi saya berikan kepada teman-teman, dari dosis kurang, pas, sampai dosis kasar. Jadi ada beberapa kekurangan dan kelebihannya dari tiga video yang tadi saya berikan kepada teman-teman. Itu dosis kurang, otomatis ya memang udah kurang. Dari gaya makan ikannya pun dia lambat. Jadi saat ikan hadir di lapak kita, jika dosis esens kita kurang, kemungkinan kita akan kalah cepat dengan lawan-lawan kita di kolam pemancingan. Jika pas, ya memang udah pas, udah bagus, tinggal keberuntungan kita, ikan kita di lapak kita, takarannya esennya udah pas, makanya gaya ngetiknya pun udah enak, dan kita mancing tinggal rezekinya aja seperti apa. Dan untuk yang terakhir tadi, yang ketiga, itu adalah gaya makan ikan yang memang di dosisnya di dosis maksimal dan menggunakan suntikan kembali sangkutannya, atau gaya ngetriknya dia lebih cepat, dia lebih kasar. Nah, biasanya kelebihannya adalah reaksi makannya dia lebih cepat, dan untuk kekurangannya biasanya ikan akan cepat kabur dari lapak kita, karena memang kita bermain di dosis maksimal. Udah dosis di maksimal, kita menggunakan jenis esen suntikan. Tetapi itu tadi, di setiap kolam, di setiap daerah pasti takarannya bisa berbeda-beda. Nah, untuk bermain dosis di maksimal ini biasanya digunakan saat ikannya memang pertama ikannya kita tanamnya cuma sedikit, terus memang kondisi ikannya makannya galak atau jenis-jenis ikan balap. Biasanya kita menggunakan di dosis maksimal, karena biasanya untuk di tempat yang memang kita main di tingkat kecil, ikannya sudah sedikit, ikannya cepat. Jika kita ketinggalan start, ke depannya mungkin kita udah pasti ketinggalan. Nah, untuk bermain di kolam-kolam yang memang ya ikannya lumayan lah kita tanam di tingkat-tingkat besar, kita tetap saja kita menggunakan patokannya adalah di takaran esens yang memang pasnya, di gaya ngetriknya seperti apa. Itu tadi seperti video yang saya sudah jelaskan di video contoh tadi. Nah, mungkin itu adalah yang saya jelaskan kepada teman-teman. Mudah-mudahan dari ketiga video tersebut bisa menjadi patokan buat teman-teman angler yang memang masih meraba-raba, yang masih baru pertama kali menggunakan jenis esens oplosan. Patokannya seperti itu. Jika kita tidak tahu patokannya, mungkin kita beli esens pakai merek apa saja, mungkin kita udah beli esens merek apa saja, tetapi hasilnya tetap sama, karena kita tidak tahu patokan kekurangan maupun kelebihan dari sebuah esens yang kita beli. Karena sudah banyak sekali kasus, atau yang banyak juga yang sharing bersama saya, beli esens sampai sekarung tetapi satupun tidak ada yang kepakai. Karena apa? Karena tidak mengetahui dosis pasnya seperti apa dan takut untuk bermain dosis. Jadi intinya dari video ini buat teman-teman, gunakan umpan dasar aroma amis biar kita mengetahui kekurangan ataupun kelebihan dari esens yang kita gunakan. Yang kedua adalah
ketahui bagaimana setiap gaya makan ikan, setiap ngetrik dari pelampung kita selalu perhatikan. Apakah kurang, ataukah udah pas, ataukah terlalu kasar. Oke para dengar, mudah-mudahan video kali ini sedikit membuat pencerahan buat teman-teman, terutama buat kalian yang sedang mencari informasi ini. Dan buat kalian juga, mohon maaf, di sini saya sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui kalian, berlagak sejago. Di sini saya hanya sekedar berbagi pengalaman saja apa yang saya alami dalam hal memancing. Oke para dengar, di video kali ini cukup dulu. Nanti kita akan lanjutkan di video-video saya selanjutnya. Dan buat kalian, jangan lupa yang belum subscribe, dukung channel ini biar lebih berkembang lagi, biar lebih maju lagi, dan selalu memberikan informasi terupdate buat kalian. Oke para dengar, salam strike 1 juta kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.